Kepala sekolah setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Metro kini harus lebih serius dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada peserta didiknya untuk meningkatkan minat belajar. Tak main-main, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mengancam setiap Kepsek yang kedapatan tidak mampu menangani pelajar bolos bakal mendapatkan sanksi tegas hingga pemberhentian alias dipecat dan digantikan dengan Kepsek baru. Hal itu ditegaskan Kepala Disdikbud Kota Metro, Suwandi saat dikonfirmasi dalam menanggapi sejumlah pelajar SMP yang terjaring operasi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota setempat beberapa hari belakangan. Suwandi juga mengungkapkan, pihaknya bakal menerapkan sanksi tegas dengan mengganti setiap kepala sekolah yang tidak mampu melakukan pembinaan terhadap peserta didiknya dengan baik. Sementara itu, pihak sekolah wajib memberikan sanksi kepada pelajar yang kedapatan membolos. Jika kenakalan pelajar yang membolos itu dilakukan secara berulang-ulang, maka Disdikbud menyarankan untuk memberhentikan pelajar tersebut. Suwandi menerangkan, Disdikbud telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah pelajar yang kedapatan membolos dan merokok di warung hingga rental PlayStation. Sebenarnya persoalan ini sudah cukup lama yang sudah kita upayakan dan kita koordinasi dengan Satpol PP supaya melakukan kegiatan-kegiatan penegakan disiplin, khususnya dalam hal ini pelajar ya. Memang bahkan kita sudah ketahui titik-titik mana tempat-tempat anak-anak itu nongkrong. Ya sebenarnya dari sekian banyak anak-anak sekolah yang membolos kemudian nongkrong di tempat tertentu, itu tidak semuanya anak-anak kita ya. Seperti kemarin dari jumlah puluhan itu anak kita 4 dan kita sudah ketahui bahwa anak 4 itu sekolahnya dari mana, kemudian persoalannya apa, ternyata berangkat dari sekolah tetapi tidak nyampe sekolah. Kalau bolos itu dia sudah masuk sekolah terus kemudian dia diam-diam keluar, itu namanya bolos. Anak ini ternyata tidak berangkat dari rumah tapi tidak nyampe ke sekolahan. Itu yang nyatakan bolos. Itu masalah. Nah, kita sudah mencoba untuk memberdayakan guru BK untuk lebih intens melakukan pembinaan. Pembinaan ini BK ini harapan saya tidak hanya menangani anak-anak yang bermasalah di sekolah, tetapi juga tahu betul persoalan-persoalan anak yang ada di rumah. Gitu. Jadi perannya lebih meluas. Jadi jangan BK itu hanya berdiam diri, kemudian melakukan tindakan ketika ada anak bermasalah di sekolah. Kami berdayakan sekali supaya perannya diperluas, sehingga tahu persoalan-persoalan anak yang ada di sekolah maupun persoalan-persoalan yang ada di rumahnya. Artinya guru BK itu menjadi ujung tombak setiap persoalan atau permasalahan anak di sekolah, Pak ya? Kita perluas ya peran guru BK. Kita perluas guru BK untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Perannya bukan hanya mengatasi persoalan-persoalan anak yang bermasalah di sekolah. Gitu. Kemudian kita juga melibatkan komite dalam hal ini memberdayakan kan ada beberapa ekosistem pendidikan ini harus diberdayakan semua, termasuk masyarakat. Dalam hal ini adalah komite harus mampu juga mendorong kita semua untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam rangka supaya pelaksanaan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Pak, konkretnya Pak, secara tegas Disdikbud, sanksi apa yang akan diberikan bagi pelajar yang masih membolos Pak? Ini sebagai upaya untuk meminimalisir kenakalan remaja di sekolah begitu Pak? Nah, kalau sanksi tentu saja kita sanksinya kepada sekolah. Jika sekolah tidak melakukan sanksi kepada anak-anak, nah yang berikan sanksi anak-anak itu adalah guru-guru atau kepala sekolah, dan itu sudah ada mekanismenya dan ada tahapan-tahapannya. Sejauh mana tahapan-tahapan itu dilakukan? Jika memang semua tahapan sudah dilakukan, tetapi anak tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama dan terus-menerus, barangkali tindakannya ya harus diberhentikan atau dicarikan solusi sekolah yang lain gitu. Sanksi untuk sekolah apa Pak? Sanksi sekolah selama ini kan belum ada nih. Nanti tentu saja kita juga akan memberikan sanksi kepada sekolah jika sekolah itu tidak melakukan tindakan secara bertahap. Sanksi terberatnya Pak? Diganti kepala sekolahnya atau seperti apa Pak? Ya dilihat persoalannya. Kalau memang kepala sekolah manajerialnya tidak baik, kemudian berdampak pada buruk bahkan mengimbas pada anak-anak yang lain, ya bisa jadi akhirnya sampai ke sana.
Artinya itu juga mengancam jabatan guru, kepala sekolah ya Pak ya, jika tidak melakukan kerja itu dengan baik Pak ya. Ya, betul. Oke, Pak, terakhir Pak, imbauan kepada pihak sekolah maupun wali murid Pak, agar peserta didiknya, walinya, anak-anaknya tidak bolos dan berkeliaran di saat jam pelajaran Pak. Nah, sebenarnya ada upaya-upaya yang lain yang sudah kita lakukan, termasuk melibatkan dari pihak aparat penegak hukum, dalam hal kejaksaan, Polres. Di tahun-tahun yang lalu kita sudah laksanakan, insya Allah di tahun ajaran baru ini kita akan memulai lagi untuk menggandeng kejaksaan untuk turun memberikan penyuluhan terhadap kenakalan anak-anak ya. Kenakalan ini bisa macam-macam ya. Nah, itu pentingnya kami menggandeng dari pihak kejaksaan untuk bisa membantu memberikan penyuluhan terhadap anak-anak. Dampak kenakalan sampai narkoba barangkali ya, kita harapkan jangan sampai ke sana anak-anak itu. Kita nggak sendiri, kita pengennya berkolaborasi, menggandeng semua elemen yang ada, bergerak untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik di Kota Metro. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV, melaporkan.